Halo Sobat Tani, ketemu lagi di channel YouTube saya Jadul Simanjuntak. Kali ini kita berada di UPTD Pelatihan Penyuluhan dan Mekanisasi Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Hortikultura Provinsi Sumatera Utara ingin mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik. Kita berada di sini mulai hari Selasa tanggal 8 Maret 2023 sampai 30 Maret mengikuti pelatihan sampai dengan praktek. Selamat mengikuti. Hari ini langsung praktek ke lapangan. Seperti sebelumnya kita sedikit ya ada sambutan. Yang pertama nanti mewakili dari dinas provinsi, di mana kepala UPT diwakili oleh Ibu KTU. Kemudian nanti ada sambutan juga dari dinas Deli Serdang, kepala UPT PP3 Wilayah 1, dan nanti juga ada sambutan dari Ibu Penyuluh Desa Pasar Kering, dan terakhir nanti sekalian dari kelompok tani setia kawan dan karya usaha. Baik, langsung aja Bapak Ibu, sambutan mewakili Kepala UPT Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian kepada Ibu Maulida Lubis. Bisa, Bu. Baik, terima kasih kepada Budia yang diberikan kepada saya. Kalau dia nggak ini, Siap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. oh, iya ini lah. Itu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan rahmat kepada kita semua pagi hari ini rangka praktek pembuatan pupuk organik di Desa Pasar Kering. Selawat dan salam sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para keluarga dan seluruh yang terhormat Bapak Kepala PP3 Wilayah 1, yang terhormat Ibu Penyuluh Pertanian Desa Pasar Kering, Bapak Ferdinand dan Bapak Yono dari kelompok tani setia kawan dan Oh, Pak Ripai. sebelumnya kami Ya, Ripai. mengucapkan titip salam dari Bapak FPP Pak selaku Kepala UPT Pelatihan dan Mekanisasi. Seyogyanya beliau akan bersama kita, tapi karena ada urusan di Jambi dan masih dalam perjalanan menuju Medan, jadi beliau tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Adapun maksud dan tujuan kami datang ke lokasi Bapak ini membawakan peserta dari teman-teman penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dalam rangka praktek pembuatan pupuk organik. Secara teori telah diberikan oleh para widiswara di UPT kami Pak. Untuk itu kami mohon dukungan Bapak yang berada di sini, baik Pak Ferdinand, Pak Nok dan Bapak-Bapak dan Ibu Penyuluh, untuk memberikan kami pengetahuan, sharing knowledge untuk memperkaya wawasan kami yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Untuk itu tanpa memperpanjang waktu lagi, saya tutup sambutan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kepada Ibu Mutia. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala UPT BP3 Wilayah 1 mewakili Dinas Pertanian dari Serdang pada Bapak Ribani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Pertama sekali mari kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada pagi hari ini kita tetap diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berhadir di kelompok tani setiap kawan ini di Desa Pasar Miring. Yang saya hormati Ibu tim dari UPT pelatihan mekanisasi pertanian, dinas pertanian. Dinas pertanian Provinsi Sumatera Utara. Pertama sekali izinkan Bu ya, kami pertama sekali mengucapkan selamat datang kepada peserta pelatihan tematik pembuatan pupuk organik dan pemanfaatan bagi penyuluh pertanian. Sebelum ke sana, perlu saya terangkan bahwa ini merupakan UPT BP3 Wilayah 1. Kami membawahi dua kecamatan Galang dan Pagar Merbau. Untuk daerah Pasar Miring ini, Desa Pasar Miring merupakan suatu telah mengikuti kegiatan Simuruk. Saya pernah ikut Simuruk. Ada orang Sergi? Iya, orang Sergi yang tahu itu. Di kegiatan Simuruk itu lebih diutamakan tanaman sehat, Bu ya, menggunakan pupuk organik. Jadi sepanjang dari 2000 berapa Bu? 2019 sudah diadakan kegiatan Simuruk. Itu kegiatan Simuruk ini adalah kegiatan yang dibiayai oleh dua bank besar. Jadi bantuan dari bank apa ya Bu? Apa saya? Bank Dunia. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan besar. Jadi semua kegiatan itu berbasis ke organik. Ya, jadi untuk wilayah desa ini, khusus desa ini di Pasar Miring, mereka telah dilatih dari 2019, 2020, 21, 22, masuklah tahun keempat. Nanti 2024 akan terakhir. Jadi nanti diharapkan di Desa Pasar Miring ini akan berbasis ke pertanian organik, tapi bukan perlu organik Pak ya. Iya, BTS, budidaya tanaman sehat. Kalau katakan budidaya sehat itu bukan harus organik total. Saya sempat mengikuti ada seminar di meeting, katanya kalau kita organik total nggak mungkin ya, harus ada juga tambahan dari pupuk kimia, tapi sedikit. Perlahan-lahan kita baru bisa ke organik total. Kalau untuk total belum bisa ya. Pasti hasilnya akan turun ya. Jadi saya sudah 4 tahun juga di sini melihat bapak-bapak ini, terutama Mas No, ini pakarnya pupuk organik ya. Bapak ini sudah ada apanya, produknya itu memang bukan produk bapak ini, tapi dia sudah berguru ke JST, Jamu Sehat Tanaman. Itu dari JST itu bisa diolah lagi Pak. Nanti Bapak yang menerangkan, saya ada kurang paham. Kalau Bapak ini pun sudah Pak Ferdinand sudah praktek pembuatan jakaba. Jakaba Pak ya? Jakaba. Jamur keberuntungan abadi. Keberuntungan abadi. Sudah dipraktekkan pun. Hasilnya sangat nyata. Ya. Jadi nggak perlu pakai pupuk kimia, tapi pakai juga Pak ya, tapi sedikit, colok-colok aja. Jadi inilah manfaatnya pemakai pupuk organik. Jadi kepada peserta pelatihan rata-rata PPL ini kan, iya rata-rata PPL, ambillah manfaatnya, tanya apa yang perlu, apa kendalanya, jangan segan-segan. Bapak-bapak ini sudah, Pak No itu sudah produksi pupuk JST, Bapak ini sudah mempraktekkan, semua sudah. Terus kami di Simukin pun ada juga CAP-nya, kelompok ekonomi
Iya, pekerjaan. Iya, kelembagaan ekonomi pedesaan ya. Petani. Apa namanya Pak? Cap Kep apa? yang Apa namanya? Galver. Galper, galang pakar merbau. Iya, kali udah Karena betul. dua desa. Galper. Kita dua desa Pak, dari Galang, Kecamatan Galang dan Kecamatan Pagar Ya. Merbau. Kami sudah memproduksi JSD itu, sudah memproduksi pupuk organik padat, jadi sudah semua. Jadi betullah ibu ini memilih ke tempat kami ini untuk belajar pembuatan pupuk organik. Kalau untuk teknisnya nanti Bapak tanya, nanti kita ada prakteknya ya. Mungkin dengan praktek Bapak bisa lebih tahu, lebih mengerti, dan gunakan juga Pak. Selama ini kan udah pupuk udah mahal, ya. Yang disubsidi pun cuma tinggal 2, NPK dan urea, yang lain nggak ada. Kemungkinan besar tahun-tahun depan itu akan dihapus, ya. Oh, dihapus dari mana pupuk petani? Kalau nggak kita juga ya, ngapainnya? Mandiri, pupuk mandiri. Kalau pupuk mandiri otomatis pupuk organik. Ya, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya pun nanti ada ke dinas, kami ada posko hari ini. Kemungkinan besar pun Pak Jo ini akan datang masalah kedelai. Jadi nanti saya kalau sudah selesai ini, nanti saya permisi, mohon izin, saya mau apa? Hanya ini bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ripai. Selanjutnya sambutan dari Ibu penyuluh ya, yang selama ini mendampingi kelompok tani, baik kelompok tani setia kawan maupun karya utama, kepada Ibu Sumi ya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dari UPT Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Mulyono selaku Ketua Kelompok Tani Karya Utama. Saya lupa, samping saya nggak saya sebutkan. Saking deketnya tuh. Saking dekatnya saya tak tengok ya Pak ya. Saya hormati Bapak UPT BP3 Wilayah 1, Bapak Ahmad Ripai Nasution, selaku UPT saya sendiri ya Pak ya. Yang saya hormati Bapak Ferdinand, pengurus kelompok tani setia kawan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan seperjuangan saya ya, penyuluh pertanian lapangan. Perkenalkan, di sini nama saya Sumiati. Saya PPL WKPP Pasar Miring. Jadi WKPP Pasar Miring itu terdiri dari 3 desa. Desa Pagar Merbau 1, Desa Pagar Merbau 2, dan Desa Pasar Miring. Jadi saya dari awal tidak di sini Pak. Awal saya tahun 2008 saya mulai masuk menjadi penyuluh. Saya awalnya di WKPP Tanjung Garbus Kampung. Tahun 2017 saya berpindah lagi ke desa WKPP Bandar Dolo, dan yang terakhir mungkin nggak terakhir juga, katanya mau dipindahkan juga ya Pak, saya nggak tahu juga. Ini yang ketiga saya di desa Pasar Miring, katanya dengar-dengar mau dipindahkan lagi sama UPT. Apa salah saya nggak tahu Pak ya. Curhat nih Bu ya, curhat Bu ya. Biar didengar Pak. Karena salah. Karena bagus. Mudah-mudahan lah ya Pak ya. Jadi di sini saya ucapkan selamat datang bagi penyuluh-penyuluh yang ada di sekitar Provinsi Sumatera Utara. Salam kenal saya. Ya mungkin saya nggak apal ya Pak ya, kalau suruh ngapal nama Bapak satu-satu karena banyak yang mau saya apal gitu. Tapi kalau Bapak mungkin Bapak Ibu apal dengan saya karena saya cuma satu yang dihafal, Sumiati ya kan. Jadi nanti saya mohon maaf kalau nggak kenal satu-satu ya kan. Jadi di sini saya bangga kepada Bapak penyuluh semua yang mengikuti tematik ini karena kita dianjurkan oleh pemerintah itu go organik. Jadi ini salah satu gebrakan dari pemerintah untuk menggerakkan menjadi pertanian organik. Di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh petani-petani yang ada di sini dan dibantu juga oleh kegiatan CS Asimov. Jadi pas memang Pak ya di pertanian organik.
Jadi di sini memang saya menganjurkan, mari kita berinovasi, membuat pupuk-pupuk organik. Kalau Pak Ferdinand ini udah banyak memang inovasi-inovasi yang didapatnya, mungkin yang terakhir ini Jakaba. Jadi kalau kita Pak melihat HP, kita selalu melihat YouTube yang nggak di bidang pertanian kadang. Tapi kalau Pak Ferdinand, Pak Mulyono, Pak Gio, mereka selalu aktif mengikuti perkembangan organik dan organik. Makanya mereka Biosaka juga yang terbaru kan Pak ya, Biosaka. Cuman kalau yang di sini mohon maaf, di Biosaka memang mereka kurang meminati. Mereka lebih meminat ke Jakaba. Jadi Jakaba juga yang terbaru gitu. Petani aja udah mengerti yang terbaru. Mungkin kita penyuluh kurang tahu Jakaba itu apa. Mungkin ada yang tidak tahu, mungkin ada yang tahu, ya kan. Tapi mudah-mudahan nanti dengan berpulangnya bapak-bapak dan ibu-ibu dari sini adalah oleh-oleh ilmu nantinya adalah ada ilmu yang bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu nantinya. Sepulang dari sini nanti Pak. Oh iya, salah. Sepulang dari sini Pak ya. Iya, adalah oleh-oleh yang dibawa ya kan Pak. Kalau bisa pun ada oleh-oleh yang tinggal di sini kan gitu. Misalnya satu orang satu ayam gitu ya. Gak apa-apa Pak, asal ada keterangannya. Pak Ferdinand senang kali pun bisa untuk Pak, gitu yang diperhatikan kesejahteraan anggotanya. Jadi sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maulida dan rekan-rekan semua yang telah membawa peserta tematik ini ke Desa Pasar Miring. Ya seperti inilah Pak, kita penyuluh, saya seperti ini, Bapak juga penyuluh seperti saya juga kan. Ya mungkin kalau penyampaian yang kurang pas ya namanya kita penyuluh Pak ya, manusia ya kan Pak, penuh silap ya kan. Jadi nanti untuk lebih menambah ilmu Bapak, nanti kita praktek aja. Jadi nanti mungkin penyampaian materi dulu sebentar dari Pak Ferdinand, ya kan. Setelah disampaikan penyampaian materi, nanti kita praktek di sini. Ini sudah ada di sini bahan-bahannya dan yang sudah jadi juga ada. Jadi di sini. Tapi untuk pembuatan JSD nanti kita dari sini Pak. Kita ada di Dusun Mulia. Iya, karena di sana ada alat choppernya. Kan kami nggak ada mau bawa alatnya kemari. Jadi di sini nanti praktek aja Jakaba, terus JSD-nya nanti praktek di sana yang udah jadi juga ada seperti itu. Jadi mungkin Pak, Bu cukup sekian perkenalan saya. Cara penyampaian saya nanti tadi kurang baik, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Sumiati, kita langsung masuk materi di praktek ini ya Bapak Ibu. Untuk materi dan praktek, diskusi dan segala macamnya kami serahkan kepada Bapak Ferdinand dan Bapak Mulyono, di mana Bapak Ferdinand ini ketua kelompok dari kelompok tani Setia Kawan dan Pak Mulyono adalah dari kelompok tani Karya Utama. Kepada Bapak berdua kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hingga kesempatan pagi hari ini kita masih bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali perkenalkan dulu Bapak dan Ibu, nama saya Ferdinand sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi. Perlu diluruskan kembali, saya bukan pengurus kelompok Bu, saya hanya
petani penggiat. Kebetulan kelompok tani kami berhalangan hadir, tadi sudah kami hubung juga. Jadi titip salam buat kita semuanya dan mengucapkan selamat datang di Desa Sidoharjo 1 Pasar Miring, Kecamatan Pager Malbo. Inilah desa kami, Pak. Desa pertanian yang cukup luas. Alhamdulillah. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Ketua PD, Bapak lupa juga jadi namanya, Pak Wipai. Ya, ini udah saking dekatnya jadi lupa juga jadi kita. Ya kan? Serta Bapak dan Ibu tamu undangan kami yang datang pada hari ini. Selamat datang. Tentu saja kami pertama sekali bersyukur karena Bapak dan Ibu penyuluh se-Kabupaten Deli Serdang hari ini provinsi Sumatera Utara. Provinsi ya, Sumatera Utara, alhamdulillah bisa hadir di kediaman saya di kampung kami pada hari ini. Ini merupakan satu kebanggaan juga bagi kami. Kami yang jauh di sini bisa mendapat keluarga baru daripada Bapak dan Ibu penyuluh yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dan tentu saja kami minta maaf terlebih dahulu atas penyambutan serta penyediaan tempat yang mungkin masih ada kekurangan di sana sini, Pak. Kami tentu saja semuanya yang ada di kampung kami ini minta maaf yang sebesar-besarnya. Terkait daripada pembuatan Jagaba sendiri, Pak, perlu kami sampaikan. Yang pertama, Jagaba merupakan inovasi yang ditemukan oleh teman kita yang ada di Situbondo. Nah, itu jadi kita nggak boleh ambil hak paten orang, kita hanya meniru. Artinya dari Situbondo yang ditemukan oleh Abah Junaidi, mungkin kalau Bapak dan Ibu penyuluh yang ada sudah mengikuti sosial media, mungkin sudah ada yang paham juga. Pertama sekali ditemukan di Situbondo oleh Bapak Junaidi, yang langsung ditemukan itu langsung diaplikasikan ke lahan pertaniannya yang mempunyai hasil yang cukup memuaskan. Selanjutnya Jagaba sendiri diberikan nama oleh Bapak Junaidi itu sebagai jamur keberuntungan abadi. Kenapa dikatakan jamur keberuntungan abadi? Karena begitu kita membuat fermentasi dan menjadi jamur Jagaba itu sendiri, nah, jamur Jagaba itu sendiri bisa kita gunakan nantinya ke depannya sebagai katakanlah starter atau indukan, sebagai pemancing ketika kita akan melakukan pembuatan Jagaba secara fermentasi tadi. Dia bisa mempercepat tumbuhnya jamur Jagaba berikutnya. Itu makanya dikatakan sebagai jamur keberuntungan abadi. Begitu kita membuat satu kali langsung jadi, maka seterusnya kita tidak akan pernah kehabisan yang namanya Jagaba itu sendiri. Nah, itu definisinya kenapa dinamakan oleh Abah Junaidi sebagai Jagaba. Nah, dalam kesempatan ini kami di Desa Pasar Miring ini tentunya banyak teman-teman yang telah mengikuti kegiatan SIMUP sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ripai tadi. Kami memang di situ dididik supaya meminimalkan pemakaian pupuk kimia dan pestisida kimia. Kenapa? Karena memang lahan pertanian kita saat ini pada umumnya dan khususnya di Pasar Miring itu sudah bisa dikatakan perlu perombakan secara perlahan-lahan untuk bisa kiranya kembali memakai yang namanya organik. Karena budidaya tanaman sehat itu, Pak, itu yang selalu disampaikan ke kami. Dulu saya, mohon maaf, ketika saya masih bergabung dengan keluarga besar PHP yang dulu dipimpin oleh Bapak almarhum Manupun, dulu selalu disampaikan
SLPHT itu Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu. Artinya di dalamnya situ ada yang namanya budidaya tanaman sehat. Ya mungkin Bapak dan Ibu penyuluh semua juga pemahamannya sama, budidaya tanaman sehat. Tidak ada budidaya tanaman yang subur, nggak ada. Tapi budidaya tanaman sehat. Jadi sehat dan subur itu memang mempunyai kesamaan, tapi jelas berbeda. Kalau menyuburkan tanaman, mohon maaf, bukan menggurui, saya hanya berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Menyuburkan tanaman itu tidak susah. Kasih pupuk, pasti subur. Tapi menyehatkan tanaman, ini yang susah. Ini dikaitkan dengan kondisi lahan kita. Jadi kalau kondisi lahan kita sudah sehat, mudah-mudahan kedepannya tanaman kita akan sehat. Saya kira itu sebagai sedikit membuka wawasan kita Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf saya yang petani ini ikut-ikutan memberikan ya Pak Rifa ya. Jadi itu dia. Nah selanjutnya untuk Jakaba itu sendiri sebenarnya pembuatannya cukup mudah. Cukup dengan mengumpulkan air leri. Air leri itu sendiri bahan dasar sebagai pembuatan Jakaba itu dari air cucian beras. Boleh kita kumpulkan dari rumah tangga kita. Itu kalau saya lakukan di rumah sini itu kalau dari rumah tangga itu paling maksimal itu 3 hari. Jadi cucian beras yang 3 hari itu itulah yang bisa kita kumpulkan. Selanjutnya langsung dibuat karena kalau dikhawatirkan kalau lebih dari 3 hari nantinya air itu akan berbau yang sudah menyengat ya bau apanya. Jadi 3 hari kita kumpulkan, kemudian nanti kita buat untuk Jakaba. Nah saya sendiri pencampurannya itu saya tambahkan lagi kemudian dengan pelet pakan ternak. Nah boleh dari pakan ternak ayam maupun pakan ikan lele. Nah itu bahan keduanya yang saya lakukan di sini. Kemudian yang ketiga itu tidak bisa lepas sebagai toppingnya nanti itu kita pakai dedak dari kulit padi ataupun bekatul. Kalau dedak itu kan yang agak kasar Pak ya. Kalau yang bekatul itu dia yang lebih halus. Mungkin nanti lebih gampang mencairnya ke air leri tadi. Nah bahannya cukup simpel. Jadi saya lakukan itu dari MT yang kemarin Pak. Sebetulnya baru 1 musim. Nah tingkat keberhasilannya alhamdulillah. Kalau dulu dikatakan Abah Junaidi ini jamur keberuntungan abadi, artinya keberuntungan itu kalau membuat itu kalau dapat ya beruntung gitu. Tapi alhamdulillah saya dari awal beruntung terus Bapak dan Ibu sekalian. Begitu buat saya langsung jadi, begitu buat saya langsung jadi. Makanya ada teman-teman yang kemarin itu membuat tidak jadi, saya pun heran juga gitu. Kalau tidak jadi padahal saya buat juga jadi. Jadi mungkin keberuntungan saya lebih besar gitu. Makanya hari ini bisa ketemu sama Bapak dan Ibu penyuluh Provinsi Sumatera Utara. Ya mungkin inilah jalannya saya diberi kemudahan oleh Allah tadi, oleh Tuhan Yang Maha Esa tadi untuk membuat Jakaba itu sendiri. Iya, bisa berbagi ilmu hari ini sama Bapak dan Ibu sekalian. Nah setelah kita kumpulkan 3 bahan tadi, lanjutkan saja. Pelet yang sudah ada, kita katakanlah air leri kita misalkan 20 liter. Kita ambil 20 liter Pak, karena saya buatnya 1 tong cat yang 25 kilo ini katakanlah airnya 20 liter. Itu kita ambil pelet ayam, jangan yang halus Pak, saya gunakan yang agak kasar sedikit dari yang halus tadi. Itu 2 genggam seperti ini, bukan 2 genggam begini, tapi 2 genggam begini. Nanti kita praktekkan sama-sama. Itu 2 genggam ini kita remat-remat, kita campurkan ke air leri yang ada ya.
kita campurkan, kita sampai halus bercampur dengan air dari tadi. Kemudian dedak yang ada juga sama, kita ambil saja 2 gram seperti ini, lalu kita campurkan. Nah, itu. Selanjutnya, setelah kita campurkan 2 bahan tadi, kemudian kita angkat air dari kita itu, kita taruhkan ke tempat di mana yang mau kita simpan untuk fermentasinya. Karena fermentasinya itu sendiri membutuhkan waktu 1 sampai 20 hari. Setelah 20 hari, bahkan sampai 30 hari, air sudah bisa dipanen dan dipergunakan. Begitu dia Bapak-Ibu. Jadi selama proses fermentasi diharapkan air yang sudah kita simpan di wadah tadi jangan kita goyang-goyang lagi Bapak-Ibu sekalian. Jadi cukup ditaruh di tempat yang teduh, Bapak dan Ibu, di mana mau kita taruh. Misalkan kalau tempat saya di gudang yang belakang ini juga bisa, jangan terkena sinar matahari langsung. Itu langsung nantinya kita taruh topping atasnya dengan dedak yang ada juga. Nah, jadi setelah tadi dicampur dengan pelet, dicampur dengan dedak yang 2 gram tadi, maka air itu kita angkat ke tempat yang mau kita simpan. Diamkan sampai air itu tenang, kemudian atasnya kita tabur dengan dedak yang ada secukupnya saja sebagai topping di atasnya. Nah, selanjutnya tutup dengan kain, boleh kain seperti itu, kain apa saja, tapi dengan catatan perlakuan saya, kain yang kita buat tutup itu harus kita basahi. Ya, jangan sampai menetes Pak, tapi basah aja airnya. Apa kainnya basah aja. Nah, itu kita basah, langsung kita tutup, kita diamkan, biarkan saja sampai 20 hari. Nah, kalau mau ngintip nggak apa-apa Pak, umur 10 hari bisa diintip, biasanya itu sudah mulai timbul dia jamur jagabannya. Nah, nanti boleh kita lihat, tapi memang yang umur 10 hari di dalam Bu, tongnya besar, saya tidak kuat ngangkat. Kebetulan masih umur 10 hari, jadi takutnya nanti kalau kita angkat pecah. Tapi nanti bolehlah bisa dilihat di dalam, masuk satu-satu kan. Itu umur 10 hari. Nah, pembuatannya seperti itu aja Pak. Jadi apa manfaat daripada jakaba itu sendiri? Kandungan jakaba itu dia hanya mutlak N dan P. Ya. Kalau yang saya berikan informasi tadi, itu kandungannya N dan P. Bagaimana penggunaan di lahan pertanian kita? Kalau di padi, itu saya lakukan, dia umur 1 sampai 35 hari saja kita gunakan. 1 sampai 35 hari. Ya, dia untuk masa pertumbuhan saja. Nah, itu. Nah, jadi kemarin kami juga beserta Ibu BPL kita dan teman-teman yang lain juga berupaya supaya ini tidak kandungannya hanya N dan P saja. Makanya kami coba gali informasi kembali dari sosial media untuk mencari unsur K-nya itu Pak dan Ibu sekalian. Itu ternyata terkandung di dalam kulit pisang. Nah, makanya yang terakhir ini kami pembuatannya itu kami inovasikan lagi dengan menggunakan limbah kulit pisang. Kulit pisang kita campurkan, kita cacah halus boleh, dipotong-potong juga boleh. Itu kita campurkan sebagai unsur kaliumnya. Nah, itu dia. Itu penambahan yang keempat bahannya. Kalau kita mau komplit tadi NPK ya kan, kalium. Bagaimana prosesnya? Sama. Jadi cukup dicampurkan saja kulit pisangnya, fermentasinya juga sama ke depannya 20 hari. Bagaimana jadinya? Nah, ini nanti bisa kita saksikan. Yang pakai kulit pisang, ini kebetulan sudah ada yang jadi, nanti boleh kita. Jadi unsur penambahan sendiri boleh kita lakukan dengan kulit pisang, boleh kita lakukan dengan sabut kelapa yang mengandung unsur kalium. Cuman kalau sabut kelapa itu mesti dibuang zat-zatnya dulu dia. Nah, harus dibuang dulu, direndam dulu, baru kita buang zat-zatnya dulu, baru nanti kita gunakan sabut kelapanya. Saya cari yang simpel-simpelnya aja Pak. Saya ambil kulit pisang,
di warung gorengan depan, ya kan. Jadi saya gunakan itu untuk penambahan. Nah, jadi bagaimana aplikasi di lapangan sendiri untuk hortikulturanya? Kebetulan saya bulan ini nanam cabai, nanti bisa kita tengok sama-sama. Nah, cabai saya itu sudah berumur kurang lebih 30 sampai 40 hari lah, karena kondisi cuaca yang seperti ini Bapak dan Ibu. Dari awal saya masih menggunakan pupuk kimianya itu 1 kg. Ya, saya tidak bohong, memang itulah kenyataannya. 1 kg masih saya gunakan pupuk NPK, bukan Mutiara tapi NPK Grower yang warnanya hijau. Iya, itu saya gunakan 1 kg itu pun kemarin itu tidak habis. Terus masih saya tambahkan nitrogennya itu, ureanya itu sedikit, katakanlah 1 sendok makan per 16 liter. Itu saya kocorkan, ya, saya kocorkan ke lahan. Hanya itu saja. Selanjutnya saya kocor pakai Jakaba, ada sekitar 4 kali Bapak ini. Jadi 4 kali sudah saya kocor dengan Jakaba. Ya, nanti boleh kita lihat hasilnya. Ya, saya juga berani-beranian juga ini Pak, ya kan. Kalau teman-teman nanam cabai, pupuknya udah nggak tanggung, Nggak sanggup. Nah, jadi ya mungkin inilah jalan kita ketemu hari ini. Itu saja mungkin. Kalau sekiranya perlu ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembuatan Jakaba itu sendiri, mungkin boleh kita sharing-sharing hari ini. Cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas kesempatan dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oh ya. Lanjut aja. Enggak lanjut, enggak nanti. Ini ke Bapak dulu apa yang mau diapain. Nanti baru kita ke. Langsung diserahkan ke Bapak lah nanti pas penutupnya saya. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, boleh nanti kita sama-sama berdiri. Boleh sama-sama kita ikuti kegiatan kita hari ini. Ya, boleh kita lihat Bapak dan Ibu. Ini adalah Jakaba yang sudah kita fermentasi. Kita pembuatannya tanggal 4 ya Bu ya. Nah, ini tanggal 4 Maret 2023. Inilah Jakaba yang kita hasilkan. Ini juga temannya. Nah, ini air lere yang mau kita buat praktek. Nah, jadi ini sekitar tanggal 4 ini tanggal berapa? Tanggal 30, nanti 26 hari. Inilah jamur Jakaba itu sendiri. Nah, boleh Bapak lihatkan dengan teman-teman. Nah, ini kalau dipegang di dalamnya tebal. Oh iya. Panen kan yang ini kan jamur. Yang kita panen airnya Pak. Jadi, makanya tadi disampaikan jamur keberuntungan abadi. Abadinya itu ketika kita sudah jadi seperti ini, maka inilah yang bisa sebagai starter tadi. Oke, apa? Iya. Misalkan aja Pak, akarnya Tinggal dipindah-pindahin nanti. jadi nggak perlu kita istilahnya sibuk-sibuk. Ini kan udah kita gabung-gabung semua. Kalau pengen jadinya, ya udah ambil aja nih akarnya ini, letak aja ke situ. Ya, lebih cepat. Kan ini misalnya tadi potong separuh enggak akarnya. Enggak perlu Pak sampai banyak. Akarnya sedikit aja udah boleh. Akarnya ini berarti. Ya. Jadi nanti kita praktekkan saja Pak, ya. Nah, ini juga sama. Kenapa kondisinya kalau Bapak Ibu lihat, ini kondisinya kayaknya agak merah ya. Artinya apa kalau merah? Ini, oh iya Pak. Pak ya.
Oke Pak. Iya, Pak. Makasih ya Pak. Jadi setelah nanti jadi Bapak dan Ibu, kita misalkan ini kita buat sudah umur 10 hari, itu kan sudah mulai timbul dia jamurnya. Ketika tadi ditutup pakai kain, nanti kita nutupnya seperti ini saja. Nah, ya, tapi setelah 10 hari nanti timbul jamur yang kita harapkan, tolong itu ditutup dengan rapat. Kenapa? Supaya tidak terjadi masuk yang namanya maggot. Maggot itu seperti ulat, dia sangat suka dengan jamur ini. Jadi makanya ini juga sebagian kemarin sudah dimakan dia. Nanti lama-lama ini akan habis. Nah gitu. Iya, dia sangat senang dengan jagaba itu. Nanti ini habis sampai habis, airnya gimana? Tetap bisa kita gunakan, cuman kita tidak punya biangnya. Nah itu aja, kerugiannya itu aja. Nah ini kemarin saya sempat kecolongan, ya masuk. Nah ini alhamdulillah masih aman. Inilah biang kita nantinya. Oke Bapak dan Ibu, lanjut aja. Kita prakteknya Bapak. Ya. Nah ini kita ambilkan peletnya dulu Pak. Nah, peletnya dulu kita ambil saja 2 genggam. Lagi. Nah, terus agak tinggi aja Pak. Nah, boleh 2 genggam. Ya, kacau Pak. Kacau. Agak bau ya Pak namanya. Saya kan suka yang bau-bau itu. Ya, udah hampir setiap harinya. Kalau kita remat-remat aja Pak. Kalau kita ngancurkannya di luar, Ya. tapi setelah dihancur baru kita gabung. Bagus. Apa Pak? Boleh Sekaligus. Enggak, bagusan ini kan kita ini kan langsung nih Pak. Bagusan kita ambil ember yang kecil supaya kita larutkan, kita tahu larutnya. Nah, setelah itu baru kita gabung kalau udah larut. Nah, kita gabung. Sama juga seperti ini. Bedanya pun seperti itu juga boleh gitu. Lebih jelas kita. Kalau gini kan kita kan nggak tahu jelas ini larutnya gimana ya kan. Ya memang kami biasanya seperti itu Pak. Ini berarti ini luar biasa hari ini. Iya Bapak Ibu. Nah ini dedaknya kita campurkan saja. Nah. Cukup. Ya. Langsung kita aduk saja secara merata. Ini lain topping ya Pak ya yang itu Ya. tadi. Ini Ini untuk campurannya. Nah kalau mau saya campur yang namanya kulit pisang tadi untuk mencari unsur K-nya, cukup Ibu masukkan saja kulit pisang tadi, kita potong-potong. Seberapa banyak Pak? Ya 20 liter nggak banyak lah Pak. Kalau saya yang satu sisir kebanyakan gitu. Dia 3 sampai 2 gitu. Nah, tapi kalau yang segitu Bu boleh satu sisir nggak apa-apa ya. Kalau ini satu sisir bisa Ya. karena udah ada biangnya. Itu kemarin satu sisir saya buat memang. Saya caca saja, ya. Lebih baiknya di chopper apa di blender gitu lebih bagus Di apa blender. enggak? Kalau ini 2-3 Tinggal selera kita aja Bapak dan Ibu. Nah, kalau di blender saya memang belum pernah melakukan. Cuma saya potong-potong saja. Nah, hasilnya seperti itu. Itu yang pakai kulit pisang. Ini juga pakai kulit pisang. Ini contoh kulit pisang. Nah, ini dia. Nah, ini kan kulit pisang. Oh, masih ada kulitnya. Oh, segitu. Itulah kulit pisangnya. Saya cacat saja. Nah, Itu udah jadi Pak. iya. Ya kan? Jadi pengaplikasiannya ke tanaman apalagi setelah kita ambil terus kita campur lagi pakai air baru Campur pakai air Pak. berapa perbandingannya Pak? Untuk tanaman padi, pemakaiannya maksimal 1 liter per tangki. Oh, satu tangki 1 liter per 16 liter. Itu padi. Untuk padi itu paling banyak ya Pak, maksimal Itu ya. bertahap Pak. Di minggu awal kita memakai untuk 16 liter air itu sekitaran 250 sampai 500 mili. Ya. Jadi nanti sampaikan awal 250, di minggu kedua itu tadi kita memakai 500 mili, di minggu ketiga nanti kita tambahi sampai minggu keempat. Iya. Dia tidak nyampe minggu kelima Pak. Tidak sampai. Saya pengakuan saya cuma sampai minggu keempat itu di full 1 liter. Ya. Setelah itu kan masa vegetatif. Di generatif dia udah nggak bisa Pak. Karena kita coba juga di generatif, akhirnya masuk virus kresek. Ya, karena unsur N-nya cukup tinggi Bapak. Iya, dia unsur N-nya terlalu tinggi kalau yang ini. Jadi di umur 4 minggu udah selesai dia.
Berarti 4 Beda minggu di Holti. berturut-turut ya? Di Horti. Nanti di Holti nanti kita sampaikan juga. Ya, Sampaikan, Pak. ini tadi udah pencampurannya sudah. Mau kita buat topping. Ya, tinggal kalau mau pakai kulit pisang kita campurkan saja kulit pisangnya Pak ya. Nah, setelah itu kita angkat wadah yang sudah kita buat ini ke tempat yang tidak terganggu. Goyang. Nah, Yang udah nggak digoyang-goyang. cuman jangan sampai langsung terkena sinar matahari, agak teduh. Jamurnya. Nah, setelah itu, setelah tenang seperti ini, gimana mau kita simpan, airnya sudah tenang seperti ini, tinggal kasih toppingnya aja. Ini sekedarnya aja, Pak. Nah, atasnya saja, yang penting rata. Halus-halus lagi. Nah, gitu ya. Nah, terus sampai merata. Sampai martabak misalnya. Ya, kita kayak buat martabak. Sekedar gini aja ya, Pak ya. Nah, terus tambah lagi, terus pokoknya sampai merata. Kira-kira kita cukup. Jangan sampai terlalu tebal. Masih belum ini, masih 20 hari. Makanya dia tumbuh di situ ya. Belum Berarti keras sekali. dasarnya. Oke. Nah, kemudian ini kain yang kita maksud tadi. Nah, apa-apa pakai yang itu aja. Itu aja. Nah, kain ini nanti kita basahin. Kita kasih, anggap aja sudah basah. Nah, kita tutup. Ini jilbab ibu negara ini. Nah, kita tutup. Ya, seperti itu tadi. Kita tutup rapat seperti ini. Kalau ada tutupnya, kita tutupkanlah sementara dia agak berongga seperti ini. Nah, ini yang saya lakukan. Ini kita kan bicara yang saya lakukan Bapak dan Ibu ya kan. Nah, supaya nantinya bisa Bapak dan Ibu semua mempraktikkan supaya jadi semua. Nah, ini yang kita lakukan seperti ini. Nah, setelah 10 hari biasanya itu ada mulai kumpul nih. Bintik-bintik jamur jaka itu sendiri. Nah, warnanya dia persis seperti itu kalau timbul dia. Merah gitu. Nah, kalau tidak ada timbul seperti itu, berarti tidak jadi. Itu faktor apa kalau nggak diterima? Nggak beruntung. Mana tahu cara mengaduknya ada berpengaruh. Hoki, Bu. Mungkin goyang kali Kayak ya. itu tidak ada. Makanya di sini dikatakan Berapa jamur kali keberuntungan pengadukan abadi. iya. Dia ini nggak ada diaduk-aduk lagi, Bu. Udah setelah kita Iya. udah seperti ini ya udah. Nggak boleh diganggu. Nggak Cuman boleh. kita lihat ini aja, Hang. Ini kan dia kainnya kan kain kasa, nggak terbuka. Kenapa? Kalau gini kita Nanti simpan kita lihat kan ada yang seperti ini, nanti kan nah itu udah jadi gitu. Oke Pak, dari awal Ya. kan ini agak lembabkan kainnya ya. Iya. Apakah setelah itu misalnya ada pelembapan lagi kainnya, misalnya kita Boleh Pak, nggak apa-apa. Setelah kainnya kering, Nah, boleh Bapak semprot pakai sprayer yang halus itu nggak apa-apa. tujuan pelembapan itu apa Pak? Supaya cepat jadi aja. Karena jamur suka dengan Lembab-lembab ya. Nah, tapi teman-teman juga yang di itu bodoh juga ada juga yang nggak dirasain. Ini cuman akal-akalan saya saja supaya nah gitu. Kreatif pernah jadi. Ya, karena dari awal saya lakukan seperti itu langsung jadi Pak. Gitu. Alhamdulillah langsung jadi. Langsung tumbuh padinya ini. Ya itu padi dari sekam tadi Pak, dari sini masih bisa tumbuh juga di sini. Nah, itu. Jadi inilah salah satu inovasi yang diciptakan oleh teman-teman kita yang di situ Bondo. Ya alhamdulillah hari ini bisa kita bawa ke provinsi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi kita untuk menyehatkan tanaman kita. Ya, jadi untuk dosis sendiri tadi sudah juga disampaikan Pak Nano. Untuk ke padi, saya ulangi dari umur 1 minggu saya pergunakan itu boleh 200 sampai 500 ml per tangkinya. 16 liter air. Per 16 liter air itu 200 sampai 500 ml. 200 maksimal, 200 minimal, 500 maksimal dengan umur 1 minggu. Dikocor tuh Pak. Disemprotkan ke lahan pertanian. Kalau ke padi spray. Ini untuk padi Pak. Nah, setelah lanjutnya boleh umur setengah bulan ataupun 20 hari itu bisa 1 liter ya Pak. Nah, itu mudah-mudahan sudah tahan tanaman kita karena sudah Minggu ketiga itu. sudah mendapat asupan makanan dari pupuk kimia juga kan. Jadi sudah berkembang anak-anak. Nah, sampai umur 30 dan 35 hari
itu saya hentikan menggunakan. Hentikan. Kenapa saya rekomendasikan itu? Karena ada adik saya yang menggunakan itu di umur 45 hari. Itu nembak dia, kreseknya timbul, bakterinya timbul. Jadi terjadi bakteri kresek. Nah itu, jadi makanya saya rekomendasikan cukup umur waktu pertumbuhan itu saja. Untuk pemakaian pupuk kimianya gimana Pak Per? Untuk Daripada yang pemakaian biasanya pupuk belum pakai kimianya, Jakapa. karena ini kandungannya N dan P. Awal dulu saya belum pakai kulit pisang, kandungannya masih N dan P. Makanya pupuk ureanya saya perantinya itu kemarin cuma 1,5 sampai 2 kilo saja untuk tahap awal. Itu yang saya lakukan. Penggunaan fosfat saya kemarin tidak memakai fosfat sedikit pun. Saya cukup pakai pupuk yang namanya ada KP30 dan yang lainnya itu yang jenisnya MGO ya. Kalau KP30 itu ada kandungan MGO-nya sekitar 36% atau berapa ya. Nah, itu alhamdulillah hasilnya juga tidak kalah dengan teman-teman yang menggunakan full pakai pupuk kimia tadi, yang dosisnya mungkin jauh di atas saya. Kalau Rantai tergantung lahan kita juga Pak. Kalau yang di tanah agak berpas ini kemarin musim semalam kami rata-rata dapat 230 sampai 250 Pak. Iya, karena di musim ini memang anjlok semuanya. Nah, alhamdulillah. Bukan di sini aja, di mana-mana anjlok hasil. Nah, untuk lahan yang di Dusun Makmur kemarin Pak Nano, saya bisa dapat di sana 280 lebih. Nah, berarti intinya semuanya itu memang dari tanah. Kalau memang tanahnya itu bagus, ya hasil itu pasti bagus. Ya, jadi itu sebagai penambahan lagi Bapak dan Ibu, inti dari kalau kami di sini di Pasar Miring, kami yang sudah bergerak di semi organik ini punya satu paham. Satu paham itu artinya budidaya tanaman sehat itu artinya bukan berarti tanaman kita itu harus subur. Inti dari kami membuat ini, kami hanya ingin menciptakan tanaman itu yang perkembangan akarnya itu bagus. Kenapa? Karena setelah akar itu bagus, tidak ada cerita lain, tanaman itu pasti bagus. Bagus dalam arti apa? Penyerapan makanan dan pengolahan yang lainnya pasti akan tersalur dengan baik ketika akar tanaman kita sudah sehat dan bagus. Maaf Pak, ini aplikasinya kan pakai sprayer atau volume tinggi atau berkabut atau perlakuannya ada yang melalui bawah nyemprotnya atau dari atas gitu? Bebas Pak. Kalau saya perlakuan saya justru karena ini sifatnya organik. Kalau dari awal itu jatuh ke tanah itu lebih bagus. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan, kami punya pendapat itu kalau akar itu sehat, tanaman pasti sehat. Nah itu dia. Kalau akar sakit, boleh nanti dibuktikan oleh Bapak dan Ibu dimanapun tempat Bapak dan Ibu berada. Ketika tanaman itu yang satu sehat dan yang satu kurang sehat, artinya kurang sehat itu mungkin pertumbuhannya berbeda, tingginya mungkin berbeda, anakannya mungkin berbeda. Boleh kita cabut akarnya. Pasti dari perkembangan akarnya juga sudah berbeda. Dari panjangnya, dari warna akarnya, pasti berbeda. Makanya kalau kami di sini pengen itu tanaman sehat itu dari akarnya dulu. Akarnya bisa sehat dari mana? Seperti yang disampaikan Pak Nano tadi, tentu dari tanah kita yang harus kita sehatkan. Bagaimana tanah kita supaya sehat? Gunakanlah pupuk organik yang secukupnya. Itulah untuk menyehatkan tanah kita. Tentunya tujuannya untuk memperoleh akar tanaman yang sehat. Izin mau bertanya lagi. Dari pemaparan Bapak tadi, ini yang sudah jadi, Jakaba yang sudah jadi kan bisa juga jadi starter. Ya. Bagaimana caranya kita membuat starter ke sana Pak? Yang baru. Tadi lupa. Nah, jadi coba buka lagi Pak. Tadi sempat lupa ya. Tadi kita udah janji mau. Yang udah jadi kan bisa jadi starter. Nah, ini kan sudah jadi Pak. Iya Pak. Cukup kita ambil saja. Nggak perlu banyak-banyak Pak. Makanya kalau sudah punya ini, makanya kita nggak akan kehabisan. Ini cukup ditambahkan begini saja. Nah, ini prosesnya bukan apa ya?
hanya untuk mempercepat. Iya, iya. Ya, artinya kalau ini biasanya 15 sampai 20 hari baru jadi tanpa starter. Kalau dengan biang seperti ini, kalau kami di sini biang namanya. Nah, kalau dengan biang seperti ini 10 hari pasti jadi. Oh, 10 hari ya. Makanya nanti boleh kita lihat ke gudang saya yang saya gunakan pakai starter seperti ini, pakai biang. 10 hari saya buat tanggal 20. Nah, ini tanggal 30. Berarti 10 hari. Pas hari ini 10 hari nanti dry. Sudah jadi, Pak. Nah, itu. Terus yang kedua, Pak, Nah, untuk aplikasinya kan yang pertama tadi masih ke tanaman padi. Bapak juga sekarang juga menanam cabai. Kebetulan saya juga menanam cabai sekarang, Pak. Bagaimana aplikasinya, Pak? Ya, jadi lahan cabai di sebelah kanan nanti Pak boleh kita tengok. Seperti yang saya sampaikan di bawah tadi, cabai saya itu sekarang berumur sekitar 35 sampai 40 hari kita katakan. Lebih kurangnya seperti itu. Saya pun kemarin lupa mencatatnya karena cuaca agak ekstrim. Banyak tanaman cabai yang kemarin itu mengalami kegagalan. Dari tanam umur 1 sampai 1 minggu itu banyak tanaman yang mati. Nah gitu. Jadi alhamdulillah tanaman saya walaupun dalam kondisi seperti itu masih bisa jadi. Cuman cabainya bukan cabai keriting tapi cabai yang putih itu, Bapak. Cabai kecil, cabai caplak atau caplak. Ya. Nah itu. Jadi dari umur 1 minggu itu saya lakukan pengocoran pakai Jakaba. Awalnya seperti itu. Saya lakukan dengan dosis 200 sampai 300. Ya. Bentar, Pak. Untuk pengolahan awalnya, Pak, tanah gimana? Apa juga nggak dipakai? Gunakan ini. Yang kemarin itu tidak saya lakukan. Kenapa? Karena memang awalnya itu tanaman cabai saya itu Pak cabai keriting. Jadi saya nanam cabai itu sampai gagal 3 kali, Pak. Tanam awal mati semua. Tanam kembali kedua mati semua. Jadi saya tukar dengan cabai geprek, cabai putih capak, kan? Besetan. Nah, alhamdulillah jadi. Jadi dasarnya tidak saya siram pakai Jakaba. Tapi kemarin umur 1 minggu saya siram kotor pakai Jakaba dosis 100 sampai 200 per 16 liter. Nah, untuk ke sayuran sendiri itu maksimalnya 500 Pak. Per tangki. Per 16 liter itu maksimal 600 mili. Tidak sampai 1 liter. Karena dia untuk hortikultura beda. Kita, Pak, kita kembali ke awal dulu. Tadi kan prinsipnya Bapak katakan kalau akar yang bagus, tanah yang bagus, perhatikan tanaman sehat. Saya pikir mungkin kalau ini dari awal untuk pengolahan tanah sudah kita coba aplikasikan ke dasar secara logika mungkin bisa sehat. Bisa jadi, Pak. Nah, karena kenapa saya lakukan bisa jadi? Karena saya kan belum pernah melakukan. Kita kan bicara yang sudah kita lakukan saja. Kita berbagi ya, Bu. Oh ya. Jadi ini dibatasi juga waktu kita. Pak, yang cabai tadi, Pak, umur 1 minggu, masih 1 minggu itu, Pak. Terus selanjutnya 1 minggu saya kocor pakai Jakaba. 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depannya itu saya kocor pakai pupuk kimia yang tadi yang saya katakan, yang 1 kilogram tadi. 1 kilo ya. Ya. Awalnya saya Jakaba dulu, baru kemudian 1 kilogram NPK Growers tadi saya lakukan. Ditambah dengan urea yang 1 sendok lebih kurangnya per tangkinya. Per tangki ya. Itu saya kocorkan. Nah, selanjutnya setelah itu sampai hari ini saya lakukan penyiraman dengan Jakaba. Jadi untuk minggu semalam sudah 4 kali pemakaian Jakaba itu. Nah. Untuk dosis tadi yang dosis pertama untuk tanaman cabai itu berapa hari? 1 minggu, Pak. 1 minggu pertama ya. Iya. Setiap minggu lah, Pak ya. Ini 200 mili Jakaba atau 200 larutan? 200 mili Jakaba. Tadi saya sampaikan 200 mili Jakaba per 16 liter air. Per 16 liter. Iya, satu tangki ya. Satu tangki itu 16 liter. Airnya ya. Ya. Seminggu. Airnya berarti kan? Itu relatif aja, Pak, tinggal kita aja. Itu kebiasaan. Kebiasaan kita. 200 mili lah biasanya. 250. Ya, yang jelas tanaman sudah mulai nampak
kalau kita di sini bilang apa ya, mulai hidup ya, mulai ngiler ya, itu kita gunakan jaga berat. Akar itu kan sudah mulai butuh asupan makan. Ini Pak, yang selanjutnya Pak. Gantian Pak. Enggak, sebentar Pak. Lanjut tadi. Jadi gini Bapak tadi Bu, sebentar ya. Ini kita waktu kan dibisikin sama Bu Dia tadi. Enggak, demi keberuntungan kita bersama ini. Ya. Sebentar dulu Pak ya. Ini kan bisa dijadikan biang atau starter. Ya. Boleh dong Pak nanti dibagi. Ini minta biang. Yang punya siapa? Iya makanya kami minta sama Bapak ini, Bapak Ferdinand. Kalau kami nggak apa-apa. Kalau saya nggak apa-apa, boleh aja. Karena saya buat jalan pun juga jadi itu tidak gitu. Karena 10 hari kita langsung bisa aplikasi nanti kan. Iya. Jadi karena waktu kita mungkin tinggal 10 menit lagi nih Pak. Kalau mau lihat lapangan boleh. Iya. Pak, iya satu kali. Gini Pak, banyak pun tak apa-apa. Itu kan tadi kita bicara masalah campuran Pak, itu kan konsentrasi. Ya, konsentrasi. Jadi yang perlu kita tanyakan dosisnya Pak. Udah Berapa dari satu tangki itu untuk berapa rantai? Udah tadi. Oh, rantainya. Nah, gitu Pak. Supaya akurat kita Rantainya. sampai ke petani. Iya. Tadi konsentrasi Pak yang Bapak bilang. Kalau konsentrasinya tadi untuk sayuran maksimal 500 mili Pak. Oke, konsentrasinya Pak. Iya. Kalau Dosis per luas lahannya Pak. Supaya kita bedakan Pak. enggak, itu enggak ada perlakuan khusus enggak ada. Berapa bisa lagi? Iya. Karena ini kan organ Tuan. Kalau organ itu yang mudah-mudahan dengan dosis sedemikian itu seberapa kita Nanti kalau dicek apanya ini? satu gelas atau satu Mikrobanya ini. Oh, berarti nggak ada aturan bakunya Pak. Nggak ada aturan baku di situ. Belum ada rekomendasi. Ya. Pak, sekali lagi Pak. Wanita silakan.